Jadi tadi kalau Pak dengar 85% sudah bekerja. Dan kalau kita lihat jurusan di sini ada jurusan pariwisata juga. Dan ke depan Nusa Penida adalah menjadi kawasan pariwisata. Ya, oleh sebab itu anak-anak tidak salah memilih SMK. Makanya kemarin kita bikin semacam rangsangan, ya, agar anak-anak itu semangat sekolah di SMK. Dan akan dibuktikan bahwa setelah tamat di SMK anak-anak bisa kerja langsung. Tetapi ke depan saya juga menghimbau, dan salah satu program kerja kita Pak Sekda akan kita membuat pelatihan bagi anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tamat sekolah yang tidak melanjutkan. Akan membuat pelatihan soft skill, baik itu bahasa Inggris, pokoknya terkait dengan pariwisata dan kebutuhan kita di Nusa Penida. Satu saran saya lagi, inovasi di SMK ini terus dilakukan karena kita di Nusa adalah daerah KKP. Mungkin ke depan ini bisa dipikirkan tentang kelautan, ya, tolong dipikirkan kelautan dan sesuai dengan kebutuhan yang lain, tolong dipikirkan. Nah, saya berharap guru-guru di sini bersatu padu, ya, untuk membuat inovasi. Saya ingin dengar nanti anak-anak kita di Nusa Penida ini bisa membawa prestasi dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kelungkung. Saya tidak mau mendengar berita seperti kemarin ketika pelulusan ujian nasional di Nusa ini mendapat ranking 1, tidak lulusnya. Olahraga, Bapak sarankan juga anak-anak, ya, coba sekarang lebih kreatif, ya, ikut olahraga, ya. Jadi bandingkan cerah-cerut begitu, minum tua, minum arak di jalan, ya, jangan sampai seperti itu. Apalagi nanti jalannya sudah dikulpik. Tolong anak-anak, terutama anak-anak kita ini, nanti jangan kebut-kebutan di jalan. Karena kalau sudah dikulpik tidak terasa gas itu diputer, itu sudah kencang jalannya, ya. Jadi itu tolong belajar yang baik. Nah, khusus untuk tenaga kontrak dan tenaga honor, ada mau jadi pegawai negeri? Ya. Itu impian semua orang. Tapi satu saya tekankan, hati-hati menerima informasi tentang pengangkatan menjadi PNS maupun tenaga P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena saya sudah mendengar informasi yang tidak benar tentang itu, termasuk di salah satu SMS dari anak kita dari Nusa, teman kita dari Nusa Penida. Oleh sebab itu saya meluruskan. Pertama, terkait dengan pengumpulan SK tenaga kontrak yang akan dijadikan pegawai tetap atau apa wujudnya, itu tidak ada, ya. Kedua, surat keterangan yang saya tandatangani kemarin, ada surat keterangan honor dalam honor yang kemarin, ya, yang sekarang juga banyak yang minta itu tidak ada hubungannya nanti dengan pengangkatan, tidak ada jaminan ada yang diangkat, ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan informasi berkembang tentang pengangkatan pegawai negeri sipil, itu juga tidak benar, karena ada katanya yang akan menjual kunci jawaban segala macam. Jadi tolong ini bekerja saja dengan baik, ya, bekerja hanya dengan baik, jangan mendengar informasi yang tidak benar, ya. Ini bupatinya yang ngomong langsung, karena saya juga tidak mau, Pak. Komitmen saya, niat baik saya untuk membersihkan segala praktek-praktek seperti ini akan dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi ini perlu saya luruskan, kemana-mana saya luruskan. Jangan sampai Bapak nanti tergiur apalagi mau mengumpulkan uang, ya. Tepat ya? Nah, belajar dengan baik. Mudah-mudahan suatu saat
kalau ada pengangkatan guru yang rencananya, tapi saya masih pesimis nih untuk tahun sekarang, kita prioritaskan untuk pusat pendidikan semua. Dan saya akan berusaha, kalau diberikan, saya akan memberikan rekomendasi agar semua yang diangkat pusat pendidikan adalah orang-orang pusat pendidikan. Apa yang saya lakukan tidak terbaca di koran, tetapi Pak Sekda tahu sendiri. Saya langsung ketemu dengan Menpan, saya langsung ketemu dengan Deputi SDM, saya langsung ketemu dengan Deputi Reformasi Birokrasi. Saya mendengar suruh hubungi orang ini, orang itu. Tidak ada orang itu. Dan berita kencang saya dengar gitu. Ada yang menjadi koordinator tenaga kontrak. Ada ya? Gitu. Jadi itu masuk, dan SMS tentang itu ini sudah ada di sini. Saya ini agar Anda bisa tenang bekerja. Ya, lebih baik bekerja saja, komunikasi sama gurunya. Ya, dan lebih baik berdoa agar kerja saya baik, kerja kita baik, sehingga suatu saat PAD Kelungkung bisa meningkat, dari sana bisa kita tingkatkan langkah Anda. Itu yang realistis dibandingkan mendengar berita-berita atau kabar burung yang tidak benar. Apalagi sampai jual tanah nanti itu ruang. Karena orang yang bermain seperti itu, saya takutnya itu untung-untungan. Nanti bicaranya seperti ini, mau aja uang dulu, nanti setelah dapat baru serahkan ke saya. Nanti testingnya menggunakan sistem cap. Ya, karena kontrak itu kan tidak gaji, Pak ya. Kegiatan kan, tidak bisa dibayar dengan gaji. Nah, kalau P3K juga begitu nanti. Berapa kekurangan guru? Saya prioritaskan. Saya sudah bicara sama Menpan. Mudah-mudahan Menpan yang baru nanti bisa diajak bicara juga. Kalau Bapak mau begitu, bersurat aja ke saya. Jangan orang lain suruh bawa suratnya. Bapak langsung tanda tangan Bapak sendiri. Begitu kan? Saya nggak mau dengan dipikir-pikir. Saya langsung masuk. Ya, jadi paham semua? Ya, sudah kontrak ya. Hari ini ada tersiaplah semua. Jangan mengharap sesuatu yang terlalu jauh. Ya. Jadi mungkin kemarin sudah ada harapan-harapan yang kiranya mungkin sudah adalah. Nah, khusus untuk K2 ini yang sudah masuk ke BKN. Di Nusa siapa Pak Dewo? Siapa lagi ya? Ya, 2 orang. Ya, yang jelas kemarin dari 41 itu 21 saya tidak mau tanda tangani karena menggunakan administrasi yang kurang pas. Saya tidak berani. Ya, jadi untuk itu mohon bersabar. Nah, pertama tadi pagar. Kalau hanya mengandalkan dana, mungkin sekolah yang lain jauh lebih jelek dari ini, Pak. Bahkan yang dibilang tidak terkunci itu pun kebanyakan sekolah-sekolah yang tidak terkunci. Saya kemarin dorong-dorong masuk ke sekolah-sekolah tidak ada kunci. Jangan kamu kunci, meja dia nggak ada. Kemudian saya masuk ke salah satu sekolah SD, masyarakatnya ikut saya, Pak, tolong pindahkan orang ini Pak, kepala sekolah Pak. Kemudian saya masuk ke sekolah itu, saya tanya, saya duduk sama muridnya, saya ajar dia, saya kasih pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, siapa kepala sekolahnya? Si A. Terus siapa yang paling jarang masuk di sini? Si A. Murid sudah tahu seperti itu, menelusuri hal-hal seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya yakin dengan wajah-wajah seperti ini guru-guru pasti rajin sekolah. Jangan sampai nanti malas sekolah. Dan kalau malas sekolah, malas ngajar, jangan salahkan saya. Salahkan dari Bapak sendiri. Ya. Nah, kemudian tampilan sekolah ini, ya, dengan tanahnya subur. Kalau bisa, misalnya belum ada pagar. Kalau zaman dulu Bapak jadi guru kan ingat kan, waktu jadi murid, maupun naik samping, ngapun turus. Ya mungkin ke depan ini bisa dihidupkan budaya seperti itu. Suruh anak-anak bawa turus santet satu. Agak hidup Pak, hijau dia semua. Ya, ini yang saya harapkan. Guru kontrak juga jangan kalah ini. Karena nanti terus terangnya ya, guru-guru kontrak kalau suatu saat bisa diminta memberikan rekomendasi, saya akan pilih guru-guru yang bagus-bagus. Yang mohon maaf ya, yang benar-benar saya nggak mau pilih. Ya, apalagi bawa ini petata, peteng-teng. Oh ini naruh saya nggak boleh. Ya, tidak ada ampun tuh. Pada itu tunjukkan prestasi Anda semua.
Ya, siapa di kelas sekolah juga begitu. Tapi kelas sekolah tak boleh kong dengan guru kontra. Ya, nanti siapa misalnya kalau kita harus memberikan rekomendasi, saya akan berikan rekomendasi. Kembali masalah taman, saya minta nanti kalau saya datang, tolong segera, nanti kan segera musim hujan nih. Saat musim hujan bikin taman sebaik-baiknya sih. Suruh anak-anak tuh bawa bibit bunga. Ya, apa teh sapi pada berarti senang jadi orang miskin. Ya, sebaiknya jangan mau terima beasiswa kalau dikasih. Cita-citanya harus begitu, baru jadi orang tidak miskin. Ini kan namanya beasiswa miskin. Senang nggak terima beasiswa miskin? Tapi karena sekarang memang adik-adik dari keluarga miskin harus terima, kan? Jadinya beasiswa 1 juta ini tidak cukup untuk mengangkat cita-cita adik-adik dari kemiskinan. Makanya adik-adiklah semua harus semangat sekarang, harus mempunyai cita-cita. Jangan jadi orang miskin. Caranya gimana? Belajar dengan baik, mempunyai cita-cita yang kuat, sehingga nanti bisa kerja dan mendatangkan uang. Ya, pemanfaatan juga begitu. Jangan disalahgunakan. Itu sudah diatur semua untuk kepentingan pendidikan. Jangan dikasih meme sama bapak untuk mencairkan untuk bayar utang. Ya, tolong awasi Pak. Nanti salah nanti. Ya, saya takutnya hal-hal itu seperti itu terjadi. Karena sekarang ini banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah turun ke masyarakat, turun ke petani, turun ke nelayan. Tapi sampai sekarang tidak pernah juga kemiskinan itu terhapus. Pertanyaannya apa yang terjadi? Anak-anak kita yang olimpiade, kemudian lomba porsingejar, itu bermasalah terkait dengan penginapan Pak Bupati. Maka dari itu penginapannya luar biasa. Kita mengajak anak, mungkin Pak keluarganya mengajak anak sampai puluhan orang, kemudian olimpiade dan sebagainya. Itu kan di Sangka itu milik Pemda katanya itu. Apa bagaimana Pak Bupati tidak bisa untuk melobi atau bagaimana dengan istri terkait sehingga jadi anak-anak Nusa Penida yang ke daratan itu tuh untuk penginapan bisa dibebaskan Pak Bupati. Kebetulan Pak Kadis di sini, mungkin Pak Kabit untuk memberikan pertimbangan sehingga nanti ke depan anak-anak yang Nusa Penida dari SD, SMP ke SMA itu bisa dana untuk penginapan itu bisa direalisir. Terima kasih Pak Bupati. Masukan yang bagus, dan kita keluar ini Pak Sekda, saya dengar kemarin juga saat porsingejar kemarin itu banyak kan di Gor waktu itu katanya ada peserta diusir dulu. Nah, waktu itu kayaknya bilang ya, kayaknya bilang. Nah, nanti kita akan pikirkan karena di Kelungkung kita punya SKP juga, dan masukan ini saya akan jadikan evaluasi, akan kita kaji agar jangan nanti warga kita Nusa Penida merasa di nomor 2 kan.